Ada rarangken tengah Umar Alin, Umar Alin, Umaralin. Ya, Umar Alin ini adalah rangkaian tengah yang disisipkan di satu kata untuk membentuk kata baru, yaitu di tengah-tengah huruf setelah huruf pertama. Jadi ada huruf, misalnya ada kata betah, B-nya dan B-nya tuh dipisahin dulu karena kita mau nyimpen rarangken ini di tengah. B kalau betah, B tambah atah gitu. Kalau balik ditambah ar, berarti B ditambah ar ditambah alik. Kalau ganjar kita G dan anjar kan, G ditambahin tambah anjar, jadi ginanjar gitu ya. Nah, rarangken tengah ini digunakan gunana pikeun ngawangun kecap barang, kecap pegawaian jeung kecap sifat. Rangkaian tengah ini digunakan untuk membangun atau membentuk kata barang, kata kerja, dan juga kata sifat gitu. Jadi contohnya di sini ada 5 contoh, ada kata betah, ada kata balik, kata ganjar, kata pinter, dan juga masak. Betah ditambah jadi bumetah. Balik ditambah ar, jadi baralik. Ganjar ditambah in, jadi ginanjar. Pinter ditambah al, jadi palinter. Jadi kita di sisipannya itu, rarangken tengahnya disimpan di tengah setelah huruf pertama. Masak ditambah ar, jadi marasak. Nah, untuk kalimatnya, kata betah jadi bumetah, kalimatnya soreang teh tempat kuring bumetah. Soreang itu tempat aku tinggal, tempat aku cicing dan merasa betah gitu. Karena saking betahnya jadi bumetah, jadi cicing gitu. Jadi betahnya bukan sembarang betah, tapi cicing dan merasa betah. Jadi tinggal di situ lama gitu. Nomor 2, balik jadi baralik. Murid kelas 3 baralik ngabring di sekolah. Murid kelas 3 pada pulang. Ngabring itu bergerombol bareng-bareng dari sekolah. Nah, gitu ya. Jadi, kalau balik itu pulang, balik itu pulang. Balik kata untuk kalau pulangnya sendirian, tapi kalau baralik, nah, untuk kalau yang pulangnya itu banyakan sekaligus gitu. Gitu ya. Yang ketiga, ganjar ditambahin jadi ginanjar. Kalimatnya mugia urang aya dina ginanjar kawilujengan. Nah, nomor 4, pinter ditambah al jadi palinter. Kalimatnya murid ibu mah palinter sadayana oge. Murid ibu pada pinter semuanya juga. Nah, gitu. Jadi kalau pinter untuk satu orang, murid ibu mah pinter. Murid ibu pintar, berarti yang pintar itu cuma satu muridnya. Tapi kalau muridnya banyak, nah ini kan di sini ada kalimatnya sadayana, berarti semuanya, banyak yang pintar. Berarti palinter. Jadi bahasa Indonesia itu palinter tuh pada pintar. Gitu. Jadi kalau pintar sendiri satu doang, kalau palinter itu berarti yang pintarnya banyak. Palinter ya. Nomor 5, ada masak ditambah ar jadi marasak. Kalimatnya ibu sareng bibi nuju marasak di dapur. Nah, ini juga sama. Masak, ibu nuju masak. Nah, ibu lagi masak. Ibu nuju marasak. Nah, itu bukan salah kalimatnya. Karena kalau masaknya sendiri ibu doang, jadi masak aja. Tapi kalau ibu masaknya sama ibu-ibu yang lain atau sama bibi sama siapa, sama orang lain gitu, berdua, bertiga, berempat, satu RT, nah itu masaknya jadi banyakan, jadi harus ditambah rarangken tengah, yaitu marasak, jadi pada masak. Ibu sareng bibi nuju marasak di dapur. Ibu dan bibi lagi pada masak di dapur, gitu ya.